Perkenalkan, nama saya Andreas Koldus Maliombo. Video ini dibuat untuk memenuhi UTS mata kuliah pengantar komunikasi digital di Universitas Siber Asia dengan dosen pengampu Muhammad Nur Iksan, SIKOM, MIKOM. Secara umum, komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, pesan, ide, gagasan dari satu pihak kepada pihak lain. Kata atau istilah komunikasi dalam bahasa Inggris artinya communication. Secara etimologis atau menurut asal katanya adalah dari bahasa Latin, yaitu communicatus, dan perkataan ini bersumber pada kata komunis. Dalam kata komunis, ini memiliki makna berbagi atau menjadi milik bersama, yaitu suatu usaha yang memiliki tujuan untuk kebersamaan atau kesamaan dalam makna. Pengertian komunikasi menurut para ahli. Satu, menurut Evert M. Rogers. Menurut Evert M. Rogers, pengertian komunikasi adalah pengalian ide dari satu sumber ke satu penerima atau lebih dengan tujuan agar mengubah tingkah laku. Dua, menurut James A. V. Stroner. Menurut James A. V. Stroner, pengertian komunikasi adalah suatu proses pada seseorang yang berusaha untuk memberikan pengertian dan informasi dengan cara menyampaikan pesan kepada orang lain. Yang ketiga, menurut William F. Kew. Yang ketiga, menurut William F. Glueck. Yang ketiga, menurut William F. Glueck. Menurut William F. Glueck, definisi komunikasi dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu komunikasi antar pribadi atau interpersonal communications, yaitu proses saling bertukar informasi serta memindahkan pengertian antara dua individu atau lebih di dalam satu kelompok kecil manusia. Kelompok dalam organisasi, organization communication, yaitu proses di mana pembicara memberikan informasi secara sistematis dan menindaklanjuti pengertian kepada orang-orang di dalam organisasi dan juga kepada orang-orang dan lembaga-lembaga di luar organisasi namun masih terkait dengan organisasi tersebut. Berdasarkan pengertian komunikasi, ada beberapa contoh komunikasi, yaitu misalnya komunikasi secara lisan, yaitu meeting dengan klien, wawancara kerja, atau dua orang yang sedang berbicara. Sedangkan secara non-verbal, yaitu misalkan menunjuk, marah, mimik muka, geleng kepala, atau dan lain-lain. Pesan nonverbal adalah suatu proses penyampaian pesan tidak secara lisan tanpa menggunakan kata-kata dan simbol huruf, sehingga pesan dikomunikasikan melalui kontak mata, ekspresi wajah, bahasa, dan gerak tubuh. Fungsi pesan nonverbal dalam komunikasi adalah meningkatkan efektivitas dalam berkomunikasi serta mempermudah komunikator dalam mengirim pesan dan komunikan saat menerima pesan. Menurut saya, pada dasarnya komunikasi nonverbal tidak dapat dipisahkan dengan komunikasi verbal. Dalam komunikasi verbal lisan atau komunikasi yang dilakukan secara tatap muka, komunikasi verbal turut menyertai baik dalam pertemuan langsung maupun elektronik. Komunikasi yang terjadi antara komunikator dan komunikan dengan timbal balik yang baik, sehingga penyampaian pesan dari komunikator dapat diterima dan dimengerti oleh komunikan, dan komunikan dapat memberikan respon yang baik terhadap pesan tersebut. Kita memerlukan setiap saat agar komunikasi dapat terus berjalan dengan baik dan efektif.
Tantangan terbesar dalam menciptakan komunikasi yang baik dan efektif adalah berkomunikasi di tempat dan waktu yang salah, sehingga proses komunikasi menjadi sulit.